Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, namaku Rizal Ayus Pradana. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai lab 6.2.7, yaitu build a sample web apps in a Docker container. Nah, sebelum kita masuk ke langkah praktikumnya, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu toolsnya, yaitu ada satu buah PC atau bisa menggunakan laptop, kemudian VirtualBox, dan juga file Devugs. Teman-teman bisa mendownloadnya di Netacad-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke VirtualBox. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan masuk ke file, kemudian import file Devugs-nya. Setelah berhasil diimport, maka akan seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik anak panah ini. Ini nanti tulisannya start karena ini sudah berjalan jadi show. Nah, maka nanti tampilan UI-nya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah praktikumnya, yaitu kita akan membuat simple bash script. Nah, caranya silahkan masuk ke terminal, klik 2 kali. Oke, setelah itu kita akan merubah direktori kerja terlebih dahulu. Caranya dengan command cd, kemudian direktorinya labs, slash kita pindah ke devnet dash src, kemudian slash lagi sample dash app, kemudian kita enter. Nah, maka akan direktorinya akan berubah ke sini. Selanjutnya kita akan membuat file user input.sh. Nah, untuk membuat file teman-teman bisa menggunakan command touch, kemudian nama filenya user-input.sh, dan kita enter. Setelah itu kita akan mengedit file tersebut. Nah, caranya kita bisa menggunakan command nano, kemudian nama filenya user-input.sh, kita enter. Maka nanti kita akan masuk ke file user-input.sh-nya. Nah, di bagian ini pertama kita masukkan shebang terlebih dahulu, yaitu tanda pagar, tanda seru, slash bin, slash bash. Kemudian kita enter. Kita akan merecord terlebih dahulu dengan echo min n petik 2 enter your name. Ini nanti akan menjadi input, kemudian kita simpan dalam variabel user name. Selanjutnya untuk outputnya masih sama, your name is, kemudian kita panggil variabel tadi. Jangan lupa kita tutup petik 2. Oke. Kemudian untuk mengesave-nya kita bisa tekan Ctrl X
di keyboard ya, Ctrl X. Kemudian ada pilihannya yes atau no, kita pilih yes atau tekan Y pada keyboard. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita akan menjalankan file tersebut. Caranya dengan komen bash, kemudian nama filenya. Kita enter. Nah, di sini untuk inputnya kita masukkan nama terserah kita, seumpamanya Rizal. Kita enter, maka outputnya adalah your name is Rizal. Setelah berhasil, selanjutnya kita akan merubah modenya agar dapat dieksekusi oleh semua user. Kita cek terlebih dahulu dengan ls -l, nama filenya. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa masih RW. Jadi belum bisa semua user ya. Nah, untuk itu kita pakai permission terlebih dahulu, yaitu menggunakan chmod spasi a+x, nama filenya user input.se. Kita enter. Selanjutnya kita jalankan sintaks sebelumnya, yaitu ls -l user input.se. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya sudah rwx. Beda kan, di sini tadi rw, sedangkan di sini rwx. Oke, setelah berhasil kita akan merename dan menghapus ekstensi .sh dari file ini. Jadi nanti akan menjadi user input.sh-nya akan hilang. Nah, caranya bisa menggunakan command mv. Kita masukkan nama filenya tadi terlebih dahulu, .sh. Kemudian kita spasi dan ganti ke nama yang baru, user input. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk mengeksekusi file tersebut kita menggunakan command /user dash input. Hasilnya sama. Kita masukkan Rizal, otomatis sama dengan bagian atas tadi. Oke teman-teman, kita akan masuk ke part selanjutnya, yaitu part 3, membuat sampel web apps. Nah, untuk langkah pertamanya kita perlu menginstal Flash terlebih dahulu. Untuk komennya yaitu pip3 install Flash. Kemudian kita tunggu. Oke, setelah berhasil kita akan membuka sampel file yang bernama sampleapps.py. Namun sebelumnya kita perlu mengecek dulu apakah filenya sudah ada dengan ls. Oke teman-teman, bisa dilihat filenya sudah ada, namanya sampleapps.py. Kemudian kita akan masuk ke file tersebut menggunakan nano sampleapp.py. Oke, setelah masuk kita akan menambahkan komen untuk mengimport metode dari Flash. Komennya adalah from Flash import Flash. Kemudian from Flash import request. Oke, selanjutnya setelah berhasil kita akan membuat instance dari kelas Flash. Nah, komennya yaitu sample sama dengan Flash.
dalam kurung name. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan metode untuk menampilkan IP address dari klien. Kita menggunakan add sample.route dalam kurung 2/. Oke, di bawahnya kita pakai def main T2, kemudian enter, kemudian tab, return you are calling me from plus request dot remote addr plus n. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi apps agar berjalan di local network. Kita ketikkan if name sama dengan T2 main. Kemudian kita tab, kita ketikkan sample.run. Untuk hostnya kita isikan 0.0.0.0. Kemudian untuk portnya kita isikan 8080. Nah, setelah itu kita save dengan cara Ctrl X, kemudian kita tekan Y, lalu enter. Setelah berhasil, maka kita akan mencoba menjalankan menggunakan Python 3 sample app.py. Ini sudah berjalan. Selanjutnya kita akan mengecek menggunakan Chromium web browser. Nah, di sini kita coba untuk mengetikkan 0.0.0.0.2, kita masukkan portnya tadi 8080, enter. Oke, sudah berhasil. You are calling me from 127.0.0.1. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dengan terminal. Satu lagi, kita mengeceknya dengan crawl http 2 //0.0.0.0, kemudian T2 portnya 8080, enter. Oke teman-teman, hasilnya kurang lebih juga sama seperti ini. Kemudian untuk menghentikan server ini kita bisa menekan Ctrl C pada keyboard. Nah, secara otomatis dia akan berhenti. Oke teman-teman, kita masuk ke part berikutnya yaitu part 4. Nah, di part 4 ini kita akan mengkonfigurasi web apps untuk digunakan website files. Nah, untuk
cara pertamanya sendiri, kita akan mengecek terlebih dahulu dengan cat template /index.html. Enter. Di sini kita bisa lihat ada template HTML-nya. Sebenarnya bisa juga kita mengecek menggunakan ls. Nah, yang ini ya teman-teman, template yang ini. Kita lanjut, kita cek untuk CSS-nya, cat static /style.css. Kita enter. Nah, kita bisa melihat body background-nya yaitu light steel blue. Nah, untuk static ini filenya yang ini. Setelah itu kita akan memperbarui atau mencoba mengedit file sample apps.py tadi. Kita masuk ke nano. Ini kita bisa menggunakan arah kursor ke atas. Nano sample apps.py, kita enter. Kemudian kita tambahkan pada bagian ini yaitu from class import render template. Kemudian di bagian return ini kita hapus. Kita ganti dengan render template. Render template dalam kurung index.html. Oke, setelah itu kita save. Caranya Ctrl X, tekan Y, enter. Setelah kita save, kita coba menjalankan file tersebut dengan tadi Python 3 sample apps.py, kita enter. Oke, servernya sudah berjalan. Kemudian coba kita verifikasi. Kita masuk ke Chromium lagi. Kita ketikkan no, ini udah ada. Enter. Oke, sudah berhasil. Ini udah H1. Rootnya lebih besar dari yang tadi. Kemudian ini like style blue. Dan kita coba ke terminal. Sintaknya juga sama. Ini harusnya munculnya yang index HTML tadi. Oke teman-teman, ini udah benar. Selanjutnya kita stop dulu servernya. Oke teman-teman, kita masuk ke part berikutnya yaitu part 5, yaitu membuat bash script untuk membangun dan menjalankan Docker container. Untuk langkah pertamanya kita coba untuk melihat file yang bernama sample apps.sh. Kita coba ls dulu apakah ada atau tidak. Oh, ternyata sudah ada ini filenya. Kemudian setelah itu kita masuk ke file tersebut menggunakan nano sample app.sh. Oke, isinya masih kosong. Kemudian untuk yang pertamanya kita akan membuat temporary directory untuk website filenya. Yang pertama kita buat yaitu cbank terlebih dahulu. /bin/bash
Kemudian di sini kita akan membuat directory menggunakan mkdir temdir, dapat lagi temdir slash template, yang ketiga temdir slash template slash static. Oke, setelah berhasil, kita akan mengcopy website directory dan sample apps.py untuk temporary directory. Nah, untuk mengkopinya kita menggunakan perintah cp sample app.py temdir slash titik. Oke, nice. Kemudian kita copy lagi main r template slash bintang temdir slash templates. Dan satu lagi main r static temdir static. Oke, setelah itu kita akan membuat Docker file. Kita membutuhkan Python untuk menjalankan kontainer. Jadi kita membutuhkan Docker from command untuk menginstal Python di kontainer. Nah, caranya kita menggunakan echo from Python temdir. Perlu diingat kita di sini harus teliti ya teman-teman untuk menulisannya. Docker file. Kemudian file sample apps.py itu membutuhkan flash. Jadi kita membutuhkan yang namanya docker run command untuk menginstal flash di kontainer. Nah, sintaknya pasti pakai echo. Nah, di sini run pip install flash. Oke. Temdir docker file. Oke, selanjutnya kita di kontainer itu membutuhkan website folder. Jadi kita memerlukan docker copy command untuk menambahkan ke directory di docker container. Nah, untuk perintahnya kita menggunakan echo copy.
static slash home slash my apps static temp dir docker file, dan masih menggunakan echo copy dot templates slash home slash my app slash plate temp dir docker file. Oke, selanjutnya masih copy lagi. vsample app.py slash home slash my app oke. Temp dir slash docker file. Oke. Setelah berhasil, kita membutuhkan yang namanya docker expose command untuk mengekspos port 8080 untuk digunakan web server. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan command docker expose. Caranya pakai echo expose portnya 8080 temp dir docker file. Oke, selanjutnya kita menambahkan yang namanya docker cmd command untuk mengeksekusi script Python. Nah, kurang lebih menggunakan echo cmd Python 3 slash home slash my app sample app.py. Petik 2 temp dir ada yang kelupaan temp dir slash docker file. Kita perlu membangun sebuah docker container. Nah, kita memerlukan command yang pertama, kita pindah directory terlebih dahulu menggunakan cd temp dir, kemudian kita ketikkan docker build maintain sample apps. Jangan lupa di sini ada titiknya. Setelah itu kita perlu memulai kontainer dan memverifikasinya. Kita perlu menambahkan komen docker run di file sample apps.sh untuk memulai kontainer.
docker run min t min d min p 80 name sample running sample apps. Oke, kemudian kita perlu menambahkan docker ps min a comment untuk menampilkan semuanya ya. Oke, docker ps min a. Oke, setelah sekiranya sudah aman konfigurasinya, tidak ada yang salah, kita save. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan menggunakan ini, pakai bash bukan Python ya, bash sample apps.py. .sh. Coba jalankan. Ya, di sini dia akan mendownload. Ini tergantung dengan jaringan kalian masing-masing ya teman-teman. Jika jaringannya bagus maka di sini juga cepat. Oke teman-teman, jadi sepertinya tadi ada yang salah karena ini cannot create regular file temdir/static. Coba kita lihat di file nanonya dulu ya. Kita masuk, kita teliti lagi. Oh, di bagian ini teman-teman ada yang salah. Ini kelebihan template. Next, kita Ctrl X, kita Z, kemudian kita enter lagi. Selanjutnya kita base sample app lagi ya. Oke teman-teman, jadi setelah kita mencoba eksekusi yang kedua, ternyata ini ya, make_dir cannot create directory yang temdir, malah jadi banyak kan. Nah, jadi untuk solusinya kita perlu ini ya teman-teman, kita lihat dulu menggunakan ls, kemudian kita hapus ini temdirnya dengan command rm min_r temdir, kemudian kita ls, bisa dilihat di sini sudah hilang. Dan baru kita jalankan bash sample apps.sh. Oke teman-teman, setelah masalahnya tadi teratasi, selanjutnya kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu part 6, build, run, and verify the Docker container. Nah, untuk langkah pertamanya kita akan mengeksekusi bash scriptnya terlebih dahulu. Untuk komennya menggunakan bash sample app.sh. Ini bisa kita lihat sudah successful. Oke, setelah itu kita akan menginvestigasi Docker container dan web apps yang berjalan. Nah, langkahnya yang pertama kita lihat dulu dengan ls temdir. Oke, di sini bisa kita lihat sudah ada file Docker filenya. Kemudian kita coba lihat isinya dengan command cat temdir/docker file.
Setelah itu kita coba untuk mengsave-nya ya, docker ps-a. Ini kita pakai running.txt. Oke, teman-teman, sudah berhasil. Selanjutnya kita coba untuk mengeceknya dengan ini, pakai yang ini aja. Kalau http kita enter. Oke, udah berhasil. Kita coba ke Chromium. Oke teman-teman, udah berhasil ya. You are calling me from 172.17.0.1. Berikutnya kita coba dengan IP address. Ini kita bisa lihat. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengakses dan mengeksplor kontainer yang berjalan. Kita coba dengan command docker seg min80 sample running /bin spasi bin/bash. Kita coba eksekusi. Oke, udah berhasil. Dan kita coba untuk lihat dengan ls. Oke, udah ada banyak ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk melihat yang my apps, ls home my apps. Oke, di dalamnya ada file sampel apps.py, static dan template. Oke, udah berhasil. Kemudian untuk keluar dari Docker kontainernya bisa menggunakan command exit. Oke. Setelah itu kita akan mencoba untuk men-stop dan menghapus Docker container. Nah, untuk men-stopnya kita pakai ini. Command-nya docker stop sample running. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu pakai command docker ps-a. Nah, bisa dilihat di sini excited 23 second. Nah, kemudian kita akan coba untuk men-start Docker kontainernya. Caranya dengan command-nya ini ya. Tadi stop, kita ganti dengan start. Sample running, kita enter. Dan kita coba untuk meremove-nya. Nah, untuk meremove ini kita perlu men-stop Docker kontainernya terlebih dahulu. Jadi kita perlu stop lagi. Oke, setelah berhasil kita stop, kita akan meremove. Nah, sintaknya di sini untuk kita ganti dengan rm. Kemudian kita cek ini docker ps-a. Ya teman-teman, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Mungkin cukup itu aja yang dapat aku sampaikan. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.